bisa sih kotor ini? Iya ya, kotor banget. Kotor banget. Kira-kira siapa yang buang sampah sembarangan di sini? Nggak tahu. Udah ya, lanjut jalan. Yuk. Lihat deh, ada yang buang sampah sembarangan tuh. Ayo kita intip, yuk. Oh, ternyata dia ya yang buang sampah sembarangan. Yuk kita kasih tahu yuk. Yuk. Dan misi. Iya. Tadi kamu yang buang sampah sembarangan di situ. Iya nih, soalnya pada kotak sampah ada pun jam, jadinya aku malas. Oh, ya udah, lain kali kalau buang sampah jangan sembarangan ya. Ya maaf ya, nanti kita bersihin lagi. Nah, teman-teman, sekarang jadi tahu kan dampaknya kalau buang sampah sembarangan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, bisa menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara dari baunya. Nah, gimana ya cara kita mengatasinya? Yuk kita tanya teman kita yang lain. Ada kakak-kakak yang lagi nyapu tuh. Yuk kita tanyain. Boleh skill cara mencegah pencemaran lingkungan nggak? Oh, mencegah pencemaran lingkungan itu ada 3 cara ya. Yang pertama, membersihkan kelas setiap hari. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, melaksanakan bakti kampus untuk membersihkan sekolah kita agar setiap hari itu bersih. Oh alah, jadi gitu ya Kak cara mencegah pencemaran lingkungan. Makasih ya Kak. Sama-sama. Nah guys, bukan hanya itu saja loh dampak dari pencemaran lingkungan. Contoh barusan hanya sebagian contoh kecil pencemaran lingkungan dari banyaknya yang lain. Gimana kalau kita nonton bareng buat lihat contoh yang lain dari pencemaran lingkungan dan mengidentifikasi dampak, penyebab, dan solusi dari video berikut ini. 1. Pencemaran air. Kelly tinggal di sekitar kawasan industri. Kelly menemukan masalah pencemaran air sungai di sekitar rumahnya. Airnya sudah menghitam dan berbau tidak enak, sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai air minum atau sekedar mencuci. Banyak tumbuhan air dan ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Air yang tercemar juga menjadi sarang penyakit karena mengandung virus dan bakteri berbahaya. Pencemaran air di tempat Kelly disebabkan oleh limbah pabrik tekstil yang tidak diolah dengan baik, yang mengandung sisa zat pewarna dan logam berat. Pencemaran air juga disebabkan oleh sampah rumah tangga, seperti sisa makanan, sayuran, atau plastik yang dibuang sembarangan. Pencemaran air di tempat Kelly dapat diatasi dengan cara membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Tujuannya adalah untuk mengolah limbah pabrik agar lebih aman. IPAL melalui beberapa tahapan, mulai dari menyaring, mengendapkan, menguraikan, dan mematikan bakteri penyakit. Pencemaran air juga dapat dicegah dengan tidak membuang sampah ke sungai, mendaur ulang sampah, atau mengurangi produksi sampah sehari-hari. Yang kedua, pencemaran tanah. Ijar tinggal di daerah sekitar pertambangan. Ijar menemukan masalah pencemaran tanah di sekitar rumahnya. Tanah terlihat kering dan bercampur dengan sampah. Terkadang juga tercium bau yang menyengat. Tanah menjadi tidak subur sehingga sulit untuk ditanami pohon. Jika terpapar oleh gas dan air yang keluar dari tanah yang tercemar, maka kesehatan akan terganggu. Dari hasil pengamatan Ijar, penyebabnya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan kertas. Limbah pertambangan juga mengandung logam berat yang mencemari tanah. Cara menanggulangi pencemaran tanah adalah dengan remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah dari bahan pencemar. Remediasi juga dapat dibantu dengan mikroorganisme, seperti jamur dan bakteri. Mikroorganisme tersebut akan mengurai bahan pencemar menjadi lebih aman. Yang ketiga dan terakhir, pencemaran udara. Cita tinggal di daerah perkotaan yang padat penduduknya. Rumahnya dekat dengan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Cita menemukan masalah pencemaran udara di sekitar rumahnya. Faktor penyebab pencemaran udara di tempat Cita adalah asap dari berbagai sumber. Misalnya asap pembakaran sampah, asap rokok, dan asap kendaraan.
Asap biasanya mengandung gas karbon dioksida yang dapat memerangkap panas atau menyebabkan efek rumah kaca. Karena itu, suhu semakin panas. Polutan-polutan yang terbang di udara juga bisa terhirup saat bernapas, sehingga menyebabkan penyakit pernapasan. Cara mengatasi pencemaran udara adalah dengan menanam pohon atau reboisasi. Pohon dapat menyerap karbon dioksida di udara sehingga dapat mencegah pemanasan global. Pencemaran udara juga dapat dicegah jika kendaraan berbahan bakar bensin diganti dengan kendaraan listrik yang tidak menghasilkan asap. Nah, sekarang udah tahu kan macam-macam dan banyak contoh dampak, penyebab, dan cara mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Jadi yuk mulai sekarang sayangi lingkungan untuk masa depan.